Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunita Teti dengan NIM 20211050102004. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai analisis pembiayaan bank syariah. Nah, pada poin pertama itu ada persyaratan analisis pembiayaan. Dalam kegiatan ini meliputi aktivitas termasuk dalam pengumpulan informasi dan data yang diperlukan untuk bahan analisis. Nah, kualitas hal analisis pembiayaan sangat tergantung pada 3 faktor, yaitu faktor sumber daya manusia, faktor data analisis, dan terakhir yaitu teknik analisis. Nah, adapun poin yang kedua yaitu informasi dan data yang diperlukan. Nah, dalam informasi dan data yang diperlukan ini mencakup semua keterangan dan data yang diperlukan untuk bahan analisis sehubungan dengan permohonan pembiayaan yang diajukan oleh pemohon. Nah, adapun informasi dan data yang harus dipenuhi untuk pemohonan pembiayaan, yang pertama yaitu informasi dan data umum tentang nasabah. Yang kedua, informasi dan data khusus untuk pembiayaan modal kerja. Yang ketiga, pembiayaan industri. Dan yang terakhir yaitu pembiayaan modal kerja. Selanjutnya, sumber dan cara memperoleh informasi analisa pembiayaan. Yang pertama, sumber informasi. Setelah mengetahui informasi dan data yang diperlukan atas pembiayaan yang diminta oleh calon debitur atau permohon, maka account office perlu mengetahui dari mana informasi atau data yang diperlukan tersebut saat diperoleh. Setelah itu, bagaimana cara untuk memperolehnya? Nah, sebagian besar informasi data yang diperlukan bersumber dari nasabah sendiri. Selain itu juga dapat diperoleh dari pihak ketiga. Nah, sementara itu, catatan yang dimiliki sendiri yang berhubungan dengan pemohon atau calon debitur dapat pula dipergunakan sebagai informasi. Nah, yang kedua yaitu cara memperoleh informasi. Dalam memperoleh informasi dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu yang pertama ada interview atau pengisian barang yang disediakan. Penyampaian data yang diperlukan, interview adalah mengadakan pembicaraan secara langsung dengan calon debitur untuk memperoleh keterangan-keterangan dan mengecek keberadaan data. Nah, yang kedua ada pemeriksaan setempat atau on the spot. Pemeriksaan langsung ke tempat nasabah untuk meneliti secara fisik keberadaan data, pemohon pembiayaan atau aktivitas usaha nasabah. Nah, yang terakhir ada feasibility study. Feasibility study ini adalah hasil studi yang menggambarkan keadaan dan prospek suatu proyek baik dari segi teknis maupun ekonomis. Kegunaan feasibility study yaitu salah satu alat yang dapat membantu bank dalam melaksanakan pemberian pembiayaan, di mana yang pertama ada dapat digunakan untuk bahan pengawasan, pengingat bahwa keperluan feasibility study tidak saja pada saat pengajuan pembiayaan, tetapi juga pada waktu pembiayaan sedang berjalan. Nah, yang terakhir dapat memudahkan dan memperlancar proses analisis pembiayaan karena data yang diperlukan bank cukup terpenuhi dan dapat dipertanggungjawabkan. Nah, itulah beberapa materi yang dapat saya sampaikan. Semoga teman-teman semua bisa mengerti. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.